warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tingkat 1 kelas A. Saya Asina Rayuwarisna. Saya Intan Yulia. Saya Siti Nur Hikmah. Saya Sahdalfat Amanda. Saya Lesya Intan. Saya Dian Aprilia Hermawan. Saya Indri Nur Asyita. Di sini kami akan mengunjungi Sasmita Loka dan juga Lubang Buaya yang dimana adalah sejarah dari Jenderal Ahmad Yani. Ikuti kita terus. Sasmita Loka ini berasal dari bahasa Sanskerta. Sasmita itu pengabdian dan Loka itu tempat. Sasmita Loka ini didirikan oleh Belanda, kemudian diberikan oleh TNI Angkatan Darat tahun 1956 sebagai rumah dinas Jenderal Ahmad Yani. Tahun 1957 ditempati selama 8 tahun oleh Ahmad Yani saat memiliki pangkat kolonel. Baik teman-teman, di sini saya berserta rekan-rekan saya berada di depan rumah dinas dari kediaman Jenderal Ahmad Yani pada waktu itu, dan sekarang kita akan memasuki rumahnya. Di sini tempat ruang tunggu untuk menerima tamu, dan di sisi sebelah sini merupakan ruang ajudan Jenderal Ahmad Yani, yaitu Mayor Subardi, tetapi sekarang dijadikan tempat buku-buku peninggalan Jenderal Ahmad Yani yang sebagian besar berisi tentang militer dengan berbagai bahasa. Ruangan selanjutnya merupakan ruang tamu khusus tempat aktivitas terakhir Jenderal Ahmad Yani sebelum terjadi penculikan. Beliau sebelumnya menerima tamu dari Surabaya, yaitu Pandem Brawijaya bernama Mario Jenderal Basuki Rahmat yang didampingi oleh Ajudan Gubernur Jawa Timur pada pukul 8 malam. Hingga jam 11 yang melaporkan adanya kejadian di Surabaya, Jawa Timur, yaitu perusakan rumah gubernur oleh PKI, sehingga dilaporkan pada Ahmad Yani supaya Pak Yani meneruskan laporannya tersebut kepada Presiden Soekarno. Dan Ayani merencanakan akan memberitahukan hal tersebut keesokan harinya pada tanggal 1 Oktober pukul 9 pagi. Namun pada sekitar pukul setengah 5 subuh, Pak Yani diculik dan dibunuh oleh pasukan Cakrabirawa sehingga subuh itu disebut dengan subuh berdarah. Ini merupakan lukisan yang menggambarkan sebelum kejadian penembakan Ayani yang dilakukan oleh pasukan Cakrabirawa, yang dimana pada saat itu Ayani marah saat dilarang mandi terlebih dahulu sebelum menghadap presiden. Dan sekarang lukisan ini menjadi salah satu koleksi unggulan di Museum Sasmita Loka. Lukisan ini dibuat sendiri oleh pelukis pribadi Pak Yani bernama Pak Omar. Baik, ruangan selanjutnya merupakan ruangan tempat Pak Yani bersantai sambil melihat anak-anaknya yang kecil bermain di luar. Karena ruangan ini memiliki jendela yang besar dengan menghadap ke taman depan rumahnya. Di sini merupakan tempat kumpul keluarga dan terdapat meja makan bersama. Jika bergerak ke pintu, disitulah tempat penembakan Ahmad Yani, di mana bekas tembakannya dekat dengan figura dan ujung lukisan Jenderal Ahmad Yani. Disinilah tempat tergeletaknya Jenderal Ahmad Yani jatuh bersimpah darah, dan di pintu itu tempat Jenderal Ahmad Yani ditembak dan diseret keluar oleh pasukan Cakrabirawa. Ruangan selanjutnya yaitu kamar dari anak Jenderal Ahmad Yani, yaitu Indria Rulianti Yani dan Reni Inayunianti. Di sini ada meja panjang yang dipakai untuk belajar bersama. Lalu ini adalah kamar Elina Lili Elastria, Amelia Ahmad Yani, dan Herlia Emi Rudianti. Berikut ini adalah tokoh-tokoh pahlawan Revolusi Indonesia yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Jenderal Ahmad Yani, Maijen Suprapto, Maijen Haryono, Maijen Siswondo Parman, Letkol Sugiono, Brigjen Katamso, Kapten Pierre Tenden, Brigjen Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami sudah sampai di Museum Lubang Buaya, di mana ini merupakan tempat pembuangan dari jenazah Jenderal Ahmad Yani. Pada tanggal 30 September, 7 perwira Angkatan Darat RI dibunuh secara tragis yang dilakukan oleh PKI.
Kenangan kelam yang sangat membekas tersebut kemudian dibentuk beberapa museum untuk mengenang para pahlawan revolusi, yaitu Museum Lubang Buaya, yang di dalamnya terdapat Monumen Pancasila Sakti dan Museum Pengkhianat PKI. Yuk kita masuk ke dalam. Sekarang ini kita menuju Monumen Pancasila Sakti yang menjadi satu tempat yang dibangun untuk mengenang peristiwa G30 SPKI. Dan di kawasan ini pula terdapat sumur tua yang menjadi tempat menimbun jenazah para pahlawan revolusi. Di sini ada Monumen Pancasila Sakti, di mana dalam kompleks museum ini terdapat monumen patung burung Garuda dengan 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang jadi korban G30 SPKI di Lubang Buaya ini. Monumen Pancasila ini merupakan inti dari kompleks museum sebagai penghormatan atas pahlawan yang gugur di tempat ini. Di belakang saya adalah sumur atau lubang buaya, tempat dibuangnya para jenderal pada awal 1 Oktober 1965. Di lubang buaya ini adalah misi penculikan 7 jenderal, dan ketujuh mayat itu dibuang ke dalam sumur bekas. Pada tanggal 4 Oktober, mayat-mayat itu ditemukan menggunakan peralatan khusus. Mari kita lihat lubang buaya tersebut secara dekat. Kita berada di pos komando, di mana pada saat peristiwa G30 SPKI, rumah ini dipergunakan oleh pimpinan, yaitu Letkol Untung, dalam rangka mempersiapkan penculikan terhadap Jenderal Perwira TNI AD. Dan pada tanggal 30 September 1965, di rumah pos komando ini dikumpulkanlah sejumlah pasukan Pasopati untuk diberikan pengarahan tentang tata cara penculikan. Tempat ini merupakan rumah dapur umum yang digunakan oleh PKI sebagai tempat untuk memasok bahan pangan dan tempat penyediaan konsumsi bagi anggota PKI. Bahkan di tempat ini juga masih tersimpan barang peninggalan asli seperti lemari, rak piring, wajan, meja dan kursi, dan lain-lain. Sekarang kita berada di lokasi yang disebut sebagai rumah penyiksaan. Karena tempat ini dulunya dijadikan sebagai tempat penyiksaan para pahlawan yang telah diculik oleh pasukan Cakrabirawa di sini. Tempat ini merupakan rumah warga bernama Bambang Harjono yang diserahkan kepada PKI. Bahkan sebelumnya rumah ini pernah dijadikan sebagai sekolah rakyat. Para pahlawan yang masih hidup dan disiksa di sini terdiri dari 4 orang, diantaranya Maijen Suprapto, Maijen S. Parman, Brigjen Sutojo, dan Letu Pierre Tendean. Sedangkan ketiga pahlawan lainnya yaitu Jenderal Ahmad Yani, Brigjen D.I. Panjaitan, dan Maijen M.T. Haryono sudah meninggal sebelum dibawa ke rumah penyiksaan ini. Kemudian jasad para korban tersebut dibuang ke sebuah lubang yang tidak jauh dari rumah ini yang disebut sebagai Lubang Buaya. Baik, di sini ada beberapa barang-barang peninggalan pada pahlawan revolusi. Nah, di sini salah satunya ada radio. Lalu di sini juga ada baju-baju dari salah satu pahlawan revolusi, dari mulai riwayatnya, foto keluarganya. Lalu di sini juga ada beberapa barang yang digunakan oleh salah satu pahlawan revolusi, yaitu Pierre Tendean. Nah, di sini salah satunya ada topografi. Lalu di sini juga ada beberapa peninggalan dari Brigadir Pol KS Tubun, yaitu merupakan bajunya, adapun riwayat hidupnya juga beserta fotonya. Selanjutnya, di sini ada beberapa peninggalan atau alat yang dipakai, yaitu alat yang dipakai oleh para pahlawan revolusi ketika dia mempunyai beberapa hobi. Lalu di sini juga ada senjata, ada sepeda, dan ada foto-fotonya juga. Selanjutnya di sini ada salah satu peninggalan baju-baju dari pahlawan revolusi yang lainnya. Bisa dilihat di sini juga ada peninggalan baju dari Letnan Jenderal Ahmad Yani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto.